Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Gunggu, Mbak Sasya, dan teman-teman semua. Saya Angelika Novitasari akan menjelaskan mengenai exercise dari ACL in Practice chapter 6 dan juga chapter 7. Jadi, untuk mengerjakan soal satu ini, kita menggunakan acceptable codes. Nah, lalu diminta untuk menampilkan data-data pada seperti yang ada pada gambar, employee name, credit card number, departemen, dan lain sebagainya. Langsung saja, setelah membuka project, menuju tabel dari Trans April, dan sebelum itu karena diminta untuk menghubungkan antara acceptable cost dan juga Trans April, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu formatnya. Nah, caranya kita add a new expression, lalu kita menuliskan nama. Nah, lalu kita masukkan expression-nya. Nah, karena menjadi 4, jadi kita tulis 1, 4. Verify, valid, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik green check. Nah, sudah masuk. Kemudian untuk yang acceptable code juga seperti itu. Code sub acceptable. Kita masukkan expression. Sama expressionnya seperti sebelumnya. Verify. Oke, valid. Oke. Nah, jadi kita hubungkan dengan kode sub yang di acceptable code sehingga memiliki relasi. Nah, setelah itu untuk memunculkan data acceptable codes, kita klik kanan. Nah, setelah menghubungkan tabel antara Trans April dan juga acceptable codes, untuk memunculkan data acceptable codes-nya kita klik kanan, add column, lalu di sini pilih yang acceptable codes. Nah, pilih yang tadi sudah oke, klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada tabel yang kosong, kita klik kanan, lalu quick filter, klik not equal. Nah, jadi sudah muncul tabel codes yang acceptable. Nah, untuk mengetahui jumlahnya berapa, kita bisa klik analyze, lalu count records, dan OK. Nah, jumlahnya adalah 186. Baik, selanjutnya kita membuat tabel dari transaksi April yang acceptable. Caranya klik data, extract data, lalu pada fields, kita klik extract fields, lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini adalah sudah terbentuk transaksi April yang acceptable. Setelah itu kita mencari relasi Trans April yang acceptable dengan employee dan juga company department. Nah, untuk menyamakan karakternya kita add a new expression, lalu memberi nama. Kita masukkan expression-nya sama seperti sebelumnya. Oke, setelah valid, kita klik OK. Nah, sudah terbentuk. Lalu untuk yang company departemen, untuk dep code-nya kita juga perlu menyesuaikan. Nah, untuk Trans April dan juga employee ini yang menghubungkan itu adalah card number-nya. Maka kita mencari relasi antara card number Trans April dan juga employee. Lalu untuk employee ke company departemen itu adalah employee number dan juga departemen code. Setelah itu kita klik finish, mengekstrak datanya.
klik fields, extract fields. Nah, kita mengekstrak sesuai dengan informasi yang tadi dibutuhkan. Lalu kita langsung saja klik OK. Dan kita tool-nya diberi nama, klik OK. Tabel seluruh datanya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, create a table of transaction that are neither acceptable nor unacceptable. How many transaction are in this category? Jadi kita perlu merelasikan dengan data yang unacceptable codes. Selanjutnya kita menyamakan kodenya dengan yang tabel lainnya. Kita beri nama, lalu kita masukkan expression sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah valid, kita klik OK, screen check. Nah, setelah itu, kita mencari relasi antara transable dan yang unacceptable codes. Caranya sama, data, relatable. Nah, jadi kita masukkan data dari unacceptable, lalu kita hubungkan antara code sub yang ada di transable dan juga codes yang di unacceptable. Lalu kita klik finish. Kita memfilter untuk mencari data yang dia tidak termasuk acceptable maupun non-acceptable. Nah, caranya kita masukkan dulu untuk yang acceptable, masukkan expressions-nya, lalu kita masukkan yang unacceptable. Nah, setelah kita masukkan expression-nya, verify, lalu klik OK. Nah, berikut merupakan data transable yang bukan termasuk acceptable maupun non-acceptable. Dan untuk mengetahui jumlahnya, kita klik analyze, lalu count records, klik OK. Nah, jumlahnya adalah 88/281. Nah, untuk soal ketiga, jadi kita diminta untuk mengekstrak data dari nomor 2 tadi. Caranya kita klik data, lalu ekstrak data. Nah, kita klik fields, extract fields. Lalu kita klik. Nah, berikut adalah tabel untuk nomor 3. Nomor 4, nah jadi kita diminta untuk mencari berapa jumlah pegawai yang menggunakan credit card number yang unacceptable. Nah, jadi pertama-tama kita klik kolom code, lalu klik kanan dan add kolom. Kita masukkan. Jadi setelah itu kita pilih di sini yang unacceptable codes, lalu kita masukkan. Oke. Nah, di sini yang kosong kita klik kanan, quick filter, not equal. Nah, jadi kita cari tahu berapa jumlahnya, analyze count records. Oke. Nah, jumlahnya adalah 7, sedangkan jumlah employee-nya itu adalah sebanyak 200, sehingga 7/200 itu 3,5%. Selanjutnya, how would you use ACL to email the results of your report? Nah, cara untuk mengirim lewat email kita bisa klik tools, lalu notify by email. Nah, kita tinggal isi saja. Nah, lalu tinggal klik OK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan exercise dari chapter 7. Yang pertama, jadi diminta untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari transaksi Mei keseluruhan. Nah, untuk data-data tabel transaksi Mei ini sudah diperoleh saat mengerjakan tutorial, sehingga langsung saja untuk dapat langsung mengolah datanya. Nah, pertama-tama untuk mencari nilainya, kita klik analyze, lalu statistical, lalu klik profile. Nah, setelah itu kita pilih amount, lalu OK.
Nah, di sini sudah tertera nilai maksimum dan minimumnya. Nilai minimumnya 5,83 dan maksimumnya 1999,06. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, check for duplicates in the customer number field. Classify the table on the same field. Are the results significant? Jadi, kita diminta untuk mengecek duplikasi pada customer number. Nah, setelah milih customer number, kita klik output, lalu ini screen, klik OK. Nah, di sini sudah tersaji ada 188 duplicates detected dari customer number. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk membuat tabelnya. Nah, caranya kita klik analyze, lalu klik classify, lalu pada classify kita pilih customer number, klik pada subtotal fields kita klik amount. Dan pada output kita, karena diminta untuk membuat tabel, kita klik file, lalu kita beri nama. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah tersaji customer number, duplikasi dari customer number. Nah, jadi untuk yang nomor 3, nah jadi untuk tabel yang dibutuhkan itu ada trans may all dan employees may corrected. Nah, pertama-tama kita ke trans may all. Nah, jadi sebelum kita merelasikan tabel untuk trans may all dan employees may corrected, kita perlu membersihkan data card number yang ada di trans may all. Nah, setelah dibersihkan itu akan muncul tabel CCN corrected yang mana sudah merupakan data bersih yang siap untuk diolah. Nah, setelah datanya bersih, kita buat tabel seperti yang diminta. Lalu setelah muncul seperti ini, kita klik extract fields, kita masukkan data yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu kita beri nama. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk tabel dari informasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk merelasikan tabel dari trans may all corrected yang telah dibuat dan juga employee may corrected, caranya itu dengan mengklik data, lalu add a new expressions, kita beri nama card num karena yang menghubungkan itu adalah card number-nya. Lalu kita masukkan expression-nya, kita klik verify, lalu OK. Setelah itu green check. Nah, untuk step ini juga kita lakukan pada employees may corrected, melakukan langkah-langkah seperti sebelumnya, masukkan expression, klik OK. Selanjutnya kita relasikan trans may all corrected dengan employees corrected. Kita relasikan card num related dengan card num related-nya. Oke, klik finish. Nah, setelah memilih employee, kita masukkan data yang dibutuhkan. Ada first name, last name. Oke. Nah, sudah masuk, tinggal kita diminta untuk menyimpan data. Jadi langkah untuk menyimpan HTML data, export to other application. Di sini kita pilih yang XML. Nah, untuk datanya kita pilih sesuai dengan yang diminta. Nah, kita beri nama, lalu kita klik OK. Nah, di sini berarti artinya kita sudah berhasil menyimpan dalam bentuk XML. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.